Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ayat dan hadis tentang fase penciptaan manusia. Ingin tahu penjelasannya? Simak video berikut ini. Ini saya akan menjelaskan pengertian makhluk dan tujuan diciptakannya. Makhluk adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta, termasuk manusia dan jin. Terutama untuk penciptaan makhluk, khususnya manusia, adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadanya. Dengan beribadah, manusia diharapkan menjadi makhluk yang bertakwa dan mengaktualisasikan potensi diri sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selain ayat Al-Quran, ada juga hadis yang menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang jujur, pernah berkata kepada kami, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau disebut dengan air mani. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah dalam waktu yang sama, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging dalam waktu yang sama. Setelah itu diutuslah malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh dan diperintahkan menulis 4 perkara. Yang pertama, rezekinya, ajalnya, amalnya, serta apakah ia celaka atau bahagia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ajaran Islam, penciptaan manusia mengalami beberapa fase yang dijelaskan dalam Al-Quran. Proses ini dimulai dari asal-usul yang sederhana hingga menjadi makhluk yang sempurna. Berikut adalah fase-fase penciptaan manusia. Yang pertama, penciptaan dari tanah, turab atau tin. Tahap awal penciptaan manusia adalah dari tanah atau debu. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah. Proses ini menunjukkan kerendahan hati dan asal-usul manusia yang bersumber dari elemen bumi. Tanah ini kemudian diolah dan dibentuk menjadi suatu wujud. Yang kedua yaitu sperma atau nutfah. Setelah penciptaan Nabi Adam, keturunannya diciptakan melalui proses yang berbeda, yaitu dari nutfah atau setetes air mani atau bisa disebut sebagai sperma. Fase ini menandai awal kehidupan baru yang terjadi melalui reproduksi biologis antara laki-laki dan perempuan. Nutfah ini kemudian bergerak dan menetap di dalam rahim ibu.
Yang ketiga yaitu segumpal darah atau alaqah. Nutfah yang telah membuahi sel telur akan berkembang menjadi alaqah, yang secara harfiah berarti sesuatu yang melekat atau segumpal darah. Pada fase ini, embrio menempel pada dinding rahim dan mulai mendapatkan nutrisi dari tubuh ibu. Ini adalah tahap pembentukan awal janin. Yang keempat yaitu segumpal daging atau mudghah. Dari alaqah, embrio berkembang menjadi mudghah yang berarti segumpal daging atau sesuatu yang menyerupai seonggok daging yang telah dikunyah. Pada fase ini, organ-organ penting mulai terbentuk. Ini adalah tahap di mana janin mulai memiliki bentuk dasar. Kesimpulan dari materi ini yaitu makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu yang bernyawa maupun tidak, yang mana mencerminkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Manusia dianggap sebagai ciptaan yang paling sempurna karena dibekali oleh akal dan hati yang berbeda dengan makhluk lain. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, manusia diciptakan melalui beberapa fase. Yang pertama dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani atau disebut dengan nutfah yang berada di dalam rahim ibu. Selama 40 hari, nutfah berubah menjadi segumpal darah atau disebut dengan alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya, alaqah berubah menjadi segumpal daging atau disebut dengan mudghah. Lalu mudghah berkembang menjadi tulang belulang yang kemudian dibungkus dengan daging. Setelah itu barulah Allah meniupkan ruh melalui malaikat. Pada fase ini manusia ditetapkan rezeki, ajal, amal, serta nasibnya di akhirat. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah memberinya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani sebagai bekal untuk belajar dan bersyukur. Tujuan penciptaan manusia adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucap atau kesalahan tulis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.